Baru-baru ini, pemerintah mengeluarkan sebuah aturan atau perundang-undangan yang dimana tertulis di sana, jika berkendara motor dan melakukan pembicaraan seperti mengobrol, akan dikenai denda sebesar 750.000. Dan hal ini menjadi sorotan netizen maha benar nih sobat lokal. Dan bukan hanya peraturan yang barusan aja nih sobat lokal, yang jadi sorotan netizen maha benar. Tapi masih ada lagi peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang jadi sorotan dan dianggap menyeleneh bagi netizen. Nah, ini yang bakal kita bahas hari ini, yakni peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang menjadi sorotan netizen maha benar. Seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi viral lantaran isi dari beberapa pasal yang dianggap para masyarakat dan pihak buruh sangat merugikan. Dikarenakan para masyarakat dan buruh merasa dirugikan dengan beberapa pasal yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Pada akhirnya, beberapa masyarakat dan buruh melakukan aksi demo untuk menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Emang apa aja sih isi dari undang-undang ini sampai terjadi aksi demo untuk rancangan undang-undang ini? Nah, jadi ada beberapa pasal yang menurut beberapa orang dapat merugikan. Seperti yang pertama, pasal 59 yakni UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja, waktu tertentu atau PKWT, atau juga pekerjaan kontrak. Dan yang kedua, pasal 79 yakni hak pekerja mendapatkan hari libur 2 hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dipangkas. Dan yang ketiga, pasal 88 yakni UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Dan ada juga beberapa pasal yang dihilangkan, seperti pasal 169 yang mengatakan pekerja atau buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan diantaranya melakukan penganiayaan, menghina secara kasar ataupun mengancam. Selanjutnya yakni rancangan undang-undang permusikan yang sempat menjadi perdebatan para netizen juga. Lantasan dalam rancangan undang-undang ini begitu banyak unsur-unsur yang menurut masyarakat dan beberapa pihak juga tidak dapat menguntungkan, bahkan dapat mengancam musisi-musisi dan seniman-seniman musik lain. Dan juga rancangan yang diusul oleh Komisi 10 DPR ini begitu banyak kritikan dari para musisi-musisi tanah air. Namun banyak juga musisi-musisi yang menginginkan rancangan undang-undang permusikan ini untuk cepat disahkan. Jadi sebenarnya ada apa sih sama rancangan undang-undang permusikan ini? Sampai-sampai ada yang menolak dan ada yang menginginkan rancangan undang-undang ini untuk cepat disahkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan ada beberapa pasal, seperti pasal 5, yang menjadi salah satu permasalahan. Lantasan pasal 5 ini berisi larangan bagi para musisi dari mulai membawakan budaya barat yang negatif, merendahkan harkat martabat, menistakan agama, membuat konten porno, hingga membuat musik provokatif. Pasal ini dikatakan dapat membatasi ruang ekspresi para musisi dan seniman musik. Ada juga pasal 18 tentang konsumsi musik. Dalam pasal ini dituliskan seperti pertunjukan musik yang melibatkan promotor musik dan penyelenggara acara harus memiliki lisensi dan izin usaha pertunjukan musik sesuai dengan peraturan yang ada di dalam undang-undang. Dan kemudian ada juga RUU KUHP yang dimana orang menganggap pasal yang mengatakan jika ayam peliharaan yang masuk dan makan di kebun orang akan didenda sebesar 10 juta. Dan itu tidak logis bagi kebanyakan orang. Aturan tersebut terperinci dalam ketujuh gangguan terhadap tanah, benih, tanaman, dan pekarangan di dalam pasal 278 RUU KUHP. Dan ada juga di dalam RUU KUHP tersebut bahwa hidup gelandangan bisa dikenakan denda sebesar 1 juta. Hal tersebut tertuang dalam pasal 432, di mana pasal tersebut mengatur masalah gelandangan. Gelandangan sebagaimana dimaksud pasal 432 dapat dijerat pidana dengan sanksi hukuman berupa denda kategori 1 atau senilai 1 juta rupiah. Pasal tersebut berbunyi seperti ini. Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum dan mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1 atau sebanyak 1 juta rupiah. Nah, barusan itu merupakan peraturan-peraturan dan undang-undang yang dibikin oleh pemerintah dan menjadi kontroversi dikarenakan peraturan dan undang-undang yang mereka buat dikatakan nyeleneh dan tidak logis. Nah, jadi gimana nih menurut kalian sobat lokal? Tulis komen kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian belum subscribe kita, jangan lupa untuk subscribe kita dan aktifin lonceng notifikasinya untuk dapetin update-update terbaru tentang dunia perlokalan. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang belum follow Instagram kita, jangan lupa untuk follow kita di Instagram, yaitu di
@jendelalokal.id. And see you on the next video.